Halo teman-teman, ini adalah pertama kalinya saya membuat video yang isinya review buku. Pancasila, Panca-Ajimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus. Potongan video tadi adalah penggalan pidato Presiden Soekarno yang membahas tentang Pancasila dan Trisakti, di mana Trisakti itu terdiri dari berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian yang berbudaya. Nah, dalam video kali ini, saya akan berbicara tentang bagaimana konsep desa adat Bali yang mampu berdikari secara ekonomi. Kita mungkin tidak asing dengan istilah Ajak Bali, karena itu adalah tujuan dari seluruh sektor yang ada di Bali. Namun, dalam pemahaman saya, Ajak Bali itu tidak mungkin terwujud apabila kita di desa adat tidak mampu berdikari secara ekonomi. Itulah yang membuat kemudian kita sebagai generasi muda harus mulai berpikir bagaimana kemudian desa adat mulai mengembangkan unit-unit usaha yang kedepannya dapat menopang perekonomian di desa adat. Apakah ini suatu hal yang baru? Tentu tidak, karena saya bukan orang jenius yang tiba-tiba saja punya ide mengembangkan unit usaha di desa adat. Kalau kita lihat, banyak desa adat di Bali yang memiliki semacam anugerah, misalnya memiliki tempat yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata, kemudian itu menjadi unit usaha. Ada juga desa yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah yang kemudian oleh desa tersebut digunakan sebagai unit usaha yang mendukung perekonomian desa. Nah, bagaimana dengan desa yang tidak memiliki daya tarik wisata dan desa yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah? Apakah tidak bisa berusaha? Tentu tidak demikian, karena dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan kita sekarang ini, rasanya tidak ada satupun hal yang tidak bisa dikembangkan menjadi unit usaha. Pertanyaannya, unit usaha apa yang bisa dikembangkan oleh seluruh desa adat? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita punya satu pertanyaan lain, yaitu unit usaha apa yang bisa bertahan dalam segala kondisi, dalam situasi seperti apapun. Tentunya pandemi COVID-19 mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya adalah lihai melihat peluang yang dapat bertahan hidup selama pandemi. Menurut saya pribadi nih, unit usaha yang dapat berjalan dalam segala situasi adalah unit usaha yang memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, atau dalam dunia usaha disebut consumer good. Ternyata ada salah seorang senior saya yang juga memiliki pendapat sejalan dengan itu. Beliau menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun itu ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga, atau menurut beliau disebut sebagai fast moving consumer good. Siapa sih senior saya ini? Kok bisa dia ngomong seperti itu? Beliau adalah Imade Abdi Negara. Beliau adalah pendiri dari Bali Business Network, sekaligus juga sebagai Sekretaris Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Dan beliau juga menjabat sebagai co-founder dari K Aero Park. Nah, kalau teman-teman pernah jalan-jalan ke Keramas, daerah Keramas Gianyar, melihat sebuah restoran dengan konsep pesawat terbang, nah itu dia co-foundernya. Pendapat beliau tentang pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor consumer good ini, beliau tuangkan dalam sebuah buku. Mungkin lebih tepatnya calon buku yang berjudul Sukses Membangun Toko Retail di Desa Adat, panduan praktis yang wajib dibaca kerama dan perjuru desa adat. Kenapa saya sebut ini calon buku? Karena pada saat proses video ini saya buat, buku ini masih dalam proses cetak. Akan tetapi, dengan kekuatan orang dalam, saya bisa dapat format PDF yang kemudian saya print dan saya gunakan sebagai bahan review pada hari ini. Nih bukunya.
setelah saya baca, memang sesuai dengan judulnya, buku ini adalah panduan praktis bagi kita untuk mendirikan sebuah toko retail atau toko kelontong modern atau apapun sebutannya. Yang menarik adalah buku ini ditulis bukan sebagai penguat angan-angan atau semacam memberikan kita gambaran bagaimana toko retail itu nantinya. Akan tetapi secara fisik, toko retail yang disebutkan dibahas dalam buku ini sudah berdiri, sudah beroperasi. Namanya Tenten Mart dan Penggak Mart. Saya bacakan sedikit ya. Tenten Mart adalah unit usaha yang dimiliki komunitas di desa adat dengan mengoptimalkan potensi desa dan panruwen desa. Sedangkan Penggak Mart adalah upaya mereformasi sistem tata kelola toko kelontong tradisional yang dimiliki oleh Krame menjadi toko kelontong modern atau toko retail yang mampu bersaing dengan toko retail modern lainnya. Sederhananya, Tenten Mart adalah sebuah toko retail yang dimiliki secara berkelompok oleh komunitas yang ada di desa adat. Sedangkan Penggak Mart dimiliki secara pribadi, secara mandiri oleh Krame desa adat. Bisa itu mulai dari awal atau bisa juga mereformasi sistem tata kelola warung-warung yang sudah dimiliki oleh Krame, sehingga punya sistem tata kelola yang baik dan mampu bersaing dengan toko retail modern lainnya. Nah, gimana langkah-langkah pendirian Tenten Mart atau Penggak Mart ini? Semuanya dibahas dalam buku ini, termasuk bagaimana mentransformasi warung tradisional yang selama ini ada menjadi toko retail modern yang memiliki sistem tata kelola yang baik. Termasuk juga bagaimana cara menentukan target pasar, cara menentukan lokasi usaha yang baik, yang strategis, dan banyak hal. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan strategi pengembangan usaha retail yang dimiliki oleh desa adat atau Krame secara mandiri ini melalui Penggak Mart, itu semua dibahas dalam buku ini. Itu saja? Tentu tidak dong, karena dalam buku ini juga memaparkan tentang bagaimana peran perjuru desa adat, peran Krame desa adat, dan peran lembaga-lembaga keuangan yang ada di desa adat. Sehingga ketiga hal tersebut mampu bersinergi mewujudkan kemandirian desa adat dalam bidang ekonomi. Tapi ada satu hal nih yang menurut saya masih kurang dari saya membaca printout ini. Saya merasa kurang nyaman dalam membaca printout seperti ini. Bisa juga sih sebenarnya kita baca di handphone karena sudah dikirimin format PDF, dan ke depan juga akan ada e-booknya, tapi saya rasa kurang nyaman karena printout seperti ini juga nggak bisa dipajang di rak buku, jadi nggak bisa kelihatan menambah koleksi. Jadi saya pasti akan beli bukunya ketika nanti launching pada tanggal 27 September 2021 di seluruh toko buku yang ada di Denpasar. Nah, kalau teman-teman juga mau beli, kita barengan aja belinya. Kita pesan lebih awal. Karena kenapa? Kalau kita beli di toko buku, kita nggak mungkin bisa dapat buku plus tanda tangan penulisnya. Tapi kalau kita beli barengan, beli lebih awal, saya yang jamin, buku yang teman-teman terima, buku yang teman-teman beli itu langsung sudah dapat tanda tangan dari penulisnya. Siapa sih yang harus punya buku ini? Nah, kalau bicara harus itu kan sesuai kepentingan masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya, siapapun, baik teman-teman yang sudah berkecimpung sebagai perjuru di desa adat maupun hanya Krame desa adat, penting untuk punya buku ini sepanjang teman-teman mau berwirausaha atau akan berwirausaha, khususnya dalam bidang toko retail ataupun tidak dalam bidang toko retail. Buku ini juga memberikan gambaran bagaimana proyeksi kita membaca pasar, bagaimana kita membuka peluang usaha, bagaimana kita menentukan lokasi strategis terhadap semua usaha yang akan kita jalankan. Jadi kesimpulannya adalah siapapun kalian, teman-teman, kalian wajib punya buku ini.
Oh ya, satu lagi, kalau teman-teman mau buka usaha atau mungkin sudah punya usaha, jangan pernah menyepelekan tentang legalitas. Dan kalau teman-teman mau belajar atau mau tahu tentang aspek legalitas sebuah badan usaha atau sebuah usaha dari teman-teman, bisa cek di akun sosial media kita, paralegals.id. Itu ada di Instagram dan ada juga di Facebook. Atau bisa juga cek di website kita, www.paralegals.id. Sekian dulu untuk review buku kali ini. Ke depan mungkin saya akan review beberapa buku hukum atau mungkin buku-buku lainnya yang saya baca yang menurut saya penting juga untuk diketahui oleh teman-teman.